Gandiwa, konsep helikopter tempur, Gado-Gado, A-64 Apache dan A-1 Cobra di MEF, Minimum Essential Force. Tahap I, pengadaan alutsista di lini helikopter tempur punya perhatian tersendiri, dibuktikan dengan langkah TNI untuk out of the box, dengan membeli helikopter berkualifikasi full kombatan Mi-35P dan berlanjut ke order pengadaan AH-64E Apache Guardian. Seperti diketahui, porsi kekuatan helikopter pemukul puspenerbat sejak lama hanya bertempu pada heli transport multirole yang dipersenjatai secara terbatas, seperti NBO-105, Bel-205A1, Nbel-412, dan Mi-17V5. Dalam kiprah penugasannya, puspenerbat TNI AD tak pernah meninggalkan komponen industri dalam negeri, karena faktanya NBO-105 dan Nbel-412 dibuat dan dirakit PT Dirgantara Indonesia secara lisensi. Tapi seiring tuntutan zaman dan kondisi update alutsista di kawasan, TNI AD tak bisa melulu mengandalkan armada helikopter pemukul pada jenis NBO-105 dan Nbel-412, yang paling mentok hanya dipersenjatai SMB, senapan mesin berat 12,7 mm dan roket FFAR. Agar militer Indonesia punya daya getar yang signifikan, maka didatangkanlah helikopter yang dirancang dengan desain full kombatan, dalam hal ini Mi-35P, The Flying Tank Booster, dan A-64 Apache Guardian yang belum lama ini resmi dipesan 8 unit oleh Kementerian Pertahanan RI, lain halnya dengan era helikopter transport multirole yang pengadaannya bisa dipasok oleh PTD, maka saat Kavaleri Udara TNI AD membutuhkan helikopter tempur full kombatan, sayangnya industri dirgantara dalam negeri belum bisa mendukung. Selain urusan loncatan teknologi yang belum dikuasai, pengembangan helikopter full combat juga terhalang skala ekonomi dalam hal produksi. Bila PTD memproduksi heli sejenis NBO-105 dan Nbel-412, maka pasarnya cukup besar. Selain menyediakan varian militer, platform helikopter ini juga sangat ideal untuk kebutuhan sipil. Lain hal dengan helikopter tempur, yang pasarnya begitu terbatas dengan pesanan yang tak mencukupi dari sisi skala ekonomi. Karena alasan itulah, serta-merta Indonesia mengadopsi jenis helikopter Mi-35P dan A-64 Apache Guardian. Melihat pengadaan unit masing-masing jenis heli tempur yang sangat minim, menjadikan tawaran transfer of technology yang diterima terbilang minim. Nah, melihat kebutuhan puspenerbat akan helikopter berkualifikasi full kombatan, tak lantas PTD kehilangan semangat untuk memasok di segmen ini. Boleh saja kini ada Mi-35P dan nanti di tahun 2017 ada AH-64E Guardian, tapi kuantitas yang ada sangat minim. Ambil contoh pesanan A-64 Guardian dari Boeing yang hanya 8 unit, sementara Mi-35P juga hanya berjumlah 8 unit. Melihat luasnya cakupan wilayah RI, idealnya jelas kita butuh lebih banyak helikopter full kombatan untuk menjaga bentang wilayah perbatasan yang demikian luas. Bila kelak ada alokasi pendanaan alutsista yang lebih besar, peluang order helikopter full kombatan masih terbuka. Gandiwa, helikopter tempur nasional dengan modal penguasaan platform dasar pembuatan helikopter, PTD bekerja sama dengan Dislitbang TNI AD merumuskan sosok helikopter tempur, gunship rancangan sendiri. Tapi perlu dicatat, helikopter yang diberi label Gandiwa masih dalam tataran konsep, paling banter ya baru dalam tahap Proof of Concept (POC), berbeda dengan UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau drone Wulung untuk kebutuhan TNI AU yang prototipenya terbilang sudah sukses mengudara. Gandiwa adalah panah sakti milik Arjuna yang dilengkapi tabung berisi panah tak hingga jumlahnya. Dalam konsepnya, heli tempur Gandiwa dirancang memiliki kemampuan menyergap target darat, seperti infanteri dan kendaraan lapis baja dan mampu membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri. Selain memberikan dukungan udara bagi pasukan darat, Gandiwa merupakan anti-tank, untuk menghancurkan kendaraan lapis baja lawan.
Singkat kata, peran Gandiwa tak ubahnya A64 Apache. Gandiwa nantinya dilengkapi dua engine dengan 4 bilah blade komposit dan dilengkapi wing pylon untuk men-support persenjataan yang dibawa. Basis platform Gandiwa mencomot dari struktur Enbel 412, termasuk main rotor, tail rotor, engine dan gearbox tidak mengalami perubahan besar dari basis Enbel 412 yang dilengkapi dua mesin Pratt dan Whitney PT6T3D Twin Park. Namun avionik dan sistem diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan utama helikopter serang. Untuk memudahkan pilot dalam menjalankan misinya digunakan Glass Cockpit Avionics System. Penambahan sistem senjata dan firing control juga menjadi hal utama dalam pengembangan helikopter ini. Berat dan distribusi berat tidak berubah banyak dari basis Enbel 412. Namun penumpang dan payload yang biasa dibawa, diganti menjadi senjata dan amunisi. Senjata yang digunakan pada helikopter tempur ini dapat mencakup autocannon machine guns, roket, dan peluru kendali seperti Hellfire. Konfigurasi Gandiwa juga tandem seat, khas helikopter tempur. Posisi pilot ada di bagian belakang, dan gunner ada di kokpit bagian depan. Mengenai kiblat Gandiwa dengan platform Enbel 412, boleh jadi karena kedekatan PTD dengan pihak Bell Helicopter Textron. Sehingga akan lebih mudah dalam urusan negosiasi, izin, lisensi dan kaitan lain seperti TOT. Untuk kilbat avionik dan sistem senjata, tak pelak Gandiwa mengusung standar teknologi NATO yang memang sudah akrab di kalangan industri strategis dalam negeri. Bila melihat dari sisi desain, nampak bahwa Gandiwa merupakan hasil konsep gado-gado antara A64 Apache dan A1 Cobra. Sentuhan Apache terlihat dari adopsi chain gun laras tunggal M230 kaliber 30 mm, berikut pada konfigurasi roda. Sementara sentuhan A1 Cobra terlihat pada rancangan bentuk kokpit, konfigurasi mesin, dan posisi hardpoint untuk senjata. Sebagai informasi, A1 Cobra 1 induk produksi dengan Enbel 412, yakni buatan Bell Textron di AS. Lalu dengan segala paparan di atas, muncul pertanyaan, apakah Gandiwa nantinya akan benar-benar dikembangkan oleh pihak PTD? Jawabannya belum bisa dipastikan, namun, beberapa kalangan menyaksikan pengembangan Gandiwa lebih lanjut, termasuk ke tahap pembuatan prototipe yang dinilai bakal menguras dana dalam jumlah besar. Tapi masa depan sulit untuk ditebak, arah kebijakan, strategi, dan pengembangan alutsista bisa saja bergeser seiring dengan visi dan misi pemerintahan baru di Indonesia. Rayap, spesifikasi Gandiwa awak, 2, pilot, and co-pilot, gunner, panjang, 17,1 meter diameter rotor, 14 meter berat kosong, 3079 kg berat maksimum take off, 5397 kg mesin, 2 tanda kali Pratt dan Whitney Kanada. PT6T3BE Twin Park Turboserve, 900 HP, 671 Ku, kecepatan maksimum, 259 km per jam kecepatan jelajah, 226 km per jam jangkauan terbang, 745 km tinggi terbang max, 6096 meter kecepatan menanjak, 6,86 meter per detik persenjataan, M230 chain gun with 1,200 round start points, 4 pylon stations on the stoop wings. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang mampu membuat berbagai senjata alutsista, mulai dari tank, panser, kapal selam, dan berbagai senjata api, dan salah satunya termasuk helikopter perang Gandiwa yang diambil dari tokoh sejarah. Kita sebagai rakyat Indonesia patut berbangga dengan kemampuan anak bangsa saat ini yang terus berkembang. Baiklah sobat netizen, dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan tekan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Salam suara netizen.